Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMK Sehat Insan Perjuangan. Mari kita awal terlebih dahulu pembelajaran kita pada mata pelajaran PABB hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian pada siang hari ini? Saya harap semuanya tetap semangat belajarnya ya. Tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru senantiasa dikerjakan dengan seksama, dengan teliti, dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, pada siang hari ini akan kita adakan ulangan harian PABB bab 6. Untuk ulangan hariannya nanti kalian bisa masuk ke Google Classroom. Di sana nanti ada 2 form, di mana satu formnya adalah pengerjaan ulangan. Jangan lupa untuk waktu awal mengerjakan di screenshot ya waktu kalian mengisi identitas, kemudian setelah kalian mengirimkan jawaban kalian juga di screenshot. Setelah itu kalian masuk ke form upload bukti pengerjaan kalian. Di situ juga menggunakan Google Formulir, jadi kalian harus mengisinya dengan benar. Nah, itu untuk tugasnya hari ini. Kemudian pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk bab 7-nya. Minggu lalu kita sudah sempat membahasnya mengenai pengertian iman kepada malaikat. Kemudian juga ada hukum iman kepada malaikat, kemudian penciptaan, perbedaan manusia, malaikat dan jin, dan kemudian jumlah malaikat. Nah, pada kesempatan siang hari ini akan kita lanjutkan untuk nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Baik anak-anak, kita lanjutkan untuk subbab berikutnya di bab 7 ini ya, yakni nama-nama dan tugas malaikat. Sebagaimana halnya manusia, para malaikat memiliki tugas. Bedanya tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seringkali diabaikan, bahkan dipertentangkan untuk dilaksanakannya. Namun para malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya tidak pernah menunda, apalagi melalaikan dan membangkang untuk mengerjakannya. Bahkan dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mendurhakainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, di antara tugas-tugas malaikat itu antara lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa rasa bosan atau terpaksa. Kemudian membawa wahyu kepada para nabi dan para rasul. Kemudian memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman, meniup sangkakala, mencatat amal perbuatan, mencabut nyawa, memberi salam kepada ahli surga, menyiksa ahli neraka, memikul arsy, kemudian memberi kabar gembira dan memperkokoh kedudukan kaum mukminin serta mengerjakan pekerjaan selain yang telah disebutkan di atas. Nah, itu anak-anak penjelasan awal mengenai nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Berikut untuk perinciannya satu persatu. Nah, yang pertama untuk nama-nama malaikat ini sudah kita ketahui ada 10, yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israil, kemudian malaikat Israfil, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, dan juga malaikat Ridwan. Saya kira anak-anak semua sudah hafal ya nama-nama 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani adanya. Baik, yang pertama langsung saja kita ke malaikat Jibril.
Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat, jadi pemimpin para malaikat yakni malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah salah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 98 dan Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 4. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus, ya Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas utama dari malaikat Jibril. Dan ini adalah tugas yang sudah seringkali kita dengarkan dan kita pahami sejak dulu. Tapi ada beberapa tugas lain juga selain tugas utama. Apa aja tugasnya? Yakni menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya Maryam, kemudian menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian juga dalam kisah suci perjalanan Isra Mi'raj, sesampainya di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah SAW untuk terus naik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, jadi malaikat Jibril juga mendampingi Rasulullah ketika beliau Isra Mi'raj. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah Subhanahu wa taala. Perlu waktu 60.000 tahun lagi untuk terbang hingga mencapainya. Jika aku terus naik ke atas, maka aku akan hancur luluh." Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam saja tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Rasulullah seorang yang mampu mencapai atau berjumpa dengan Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Kemudian juga ada membelah dan mencuci dada Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah masih usia belia, ya anak-anak ya. Ketika Rasulullah waktu itu menggembala domba, kemudian datang 2 orang berpakaian putih. Nah, itu adalah salah satunya, beliau adalah malaikat Jibril. Kita lanjutkan, untuk malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia, seperti mengatur air, menurunkan hujan atau petir, membagikan rezeki untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain-lainnya yang ada di muka bumi ini. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Nah, di samping bertugas membagi rezeki dan hujan, malaikat Mikail juga sering bersama-sama dengan malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya. Di antara tugas yang pernah dilakukan bersama malaikat Jibril adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika malaikat Jibril menjalankan tugas untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk dicuci hatinya, karena akan diisi dengan iman, Islam, yakin, dan sifat hilim. Nah, malaikat Mikail mengambil peran sebagai pengambil air Al-Kautsar, yaitu air Zam-Zam, untuk mencuci hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan untuk melakukan Isra dan Mi'raj, malaikat Mikail bersama Jibril mendampingi selama perjalanan. Jadi 2 malaikat yang mendampingi Rasulullah ketika Isra Mi'raj yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Mikail juga bertugas menyampaikan lembaran kepada malaikat maut. Lembaran tersebut tertulis tentang detail seperti nama, tempat, dan sebab-sebab pencabutan nyawa bagi orang yang dimaksud. Nah, di situ ya, karena malaikat Mikail adalah malaikat yang mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia. Jadi semua mengenai rezeki, jodoh, ajal dan lain sebagainya itu diatur oleh malaikat Mikail. Begitu pula tentang kematian seseorang. Makanya malaikat Mikail punya tugas untuk menyampaikan lembaran kepada malaikat Israel. Siapa, kapan, di mana, bagaimana seorang akan meninggal, seperti itu. Kita lanjutkan kepada malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk, ya, semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Jadi nanti setelah semua makhluk sudah dicabut nyawanya, maka yang terakhir kali dicabut adalah nyawanya sendiri atau nyawa dari malaikat Israel itu sendiri. Malaikat Israel juga disebut dengan malaikat maut.
4 malaikat utama selain Jibril dan Mikail dan Israfil adalah malaikat Israil. Jadi 4 malaikat utama adalah Jibril, Mikail, Israil dan Israfil. Kemudian malaikat Israil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur. Nah, bagaikan seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Jadi itu adalah beberapa kelebihan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israil. Malaikat Israil juga sanggup membolak-balikkan dunia. Ini ya anak ya. Sebagaimana kemampuan seseorang yang sanggup membolak-balikkan uang. Nah, sewaktu malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, maka malaikat Israil akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat yang mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya adalah tugas dari malaikat raham. Ini ya, jadi anak-anak, begitu malaikat Israil akan mencabut nyawa, maka beliau akan turun ke dunia dengan 2 malaikat, yakni malaikat rahmat dan malaikat azab. Di mana malaikat rahmat akan menunjukkan gambaran dari kenikmatan alam kubur dan juga kenikmatan alam akhirat, yaitu surga. Begitu pula malaikat azab akan menampilkan atau menunjukkan siksa dari alam kubur dan juga siksa neraka. Seperti itu anak-anak ya. Kita lanjutkan, untuk berikutnya adalah malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya pada hari kiamat. Pada hari itu, malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem ya. Nah, tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga adalah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Jadi nanti malaikat Israfil ini akan meniup sangkakala sebanyak 3 kali ya anak-anak ya. Tiupan pertama, tiupan kedua, dan tiupan ketiga. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1 halaman 60 terdapat sebuah hadis panjang yang menceritakan tentang kejadian kiamat, yang pada bagian awalnya sangat menarik untuk dicermati. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sangkakala atau trompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy menantikan bilakah ia diperintah. Saya bertanya, ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apakah sangkakala itu? Jawab Rasulullah SAW, bagaikan tanduk dari cahaya. Saya bertanya, bagaimana besarnya? Jawab Rasulullah SAW, sangat besar bulatannya. Demi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutusku sebagai nabi, besar bulatannya itu seluas langit dan bumi, dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafkhatul faza untuk menakutkan. Kedua, nafkhatul sa'aq untuk mematikan. Ketiga, nafkhatul ba'ats untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa sangkakala atau trompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Bentuknya laksana tanduk, mengingatkan kita pada trompet orang-orang zaman dahulu yang terbuat dari tanduk. Itu adalah ciri-ciri dari sangkakala ya anak-anak ya. Berikutnya adalah kita lanjutkan kepada malaikat mungkar. Malaikat mungkar bersama malaikat nakir bertugas menanyai dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Jadi malaikat mungkar dan nakir nanti akan datang untuk menjumpai orang yang sudah meninggal dunia dan akan menguji, menanyai iman dari orang yang sudah mati tersebut. Langsung saja kita sambung dengan malaikat nakir. Malaikat mungkar dan malaikat nakir merupakan 2 malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal itu akan dimulai ketika orang yang sudah mati, ketika pemakaman selesai dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah
40 langkah dari makam. Malaikat mungkar dan malaikat nakir akan menanyakan 3 perkara. 3 perkara tersebut yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Seorang mukmin yang soleh akan menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika jawaban seseorang itu benar seperti disebut di atas, maka waktu untuk menunggu hari kebangkitan akan sangat menyenangkan. Namun, apabila seseorang tidak dapat menjawab seperti tersebut, maka orang tersebut akan dihukum hingga hari penghakiman atau hingga hari kiamat nanti. Kita lanjutkan kepada malaikat Raqib ya. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Ia bersama malaikat Atid yang mencatat amal buruk bertugas bersamaan. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Qaf ayat ke-18. Berikutnya dari Anas radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan 2 malaikat untuk menulis segala apa yang dilakukan atau dituturkan oleh seseorang hambanya, satu di sebelah kanannya dan yang satu lagi di sebelah kirinya. Kemudian apabila orang itu mati, Tuhan perintahkan kedua malaikat itu dengan firman-Nya, hendaklah kamu berdua tinggal tetap di kubur hambaku itu, serta hendaklah kamu mengucap tasbih, tahmid dan takbir hingga ke hari kiamat, dan hendaklah kamu menulis pahalanya untuk hambaku itu. Hadis riwayat Abu Al-Syekh dan Tabarani. Kita lanjutkan untuk malaikat yang berikutnya adalah malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Malaikat Raqib dan Atid sangat jujur dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencatat dengan penuh ketelitian sehingga tidak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Kita lanjutkan kepada malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat Malik disebut dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Shadaqallahu azim al-ayat. Yang artinya, dan mereka berseru, hai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Hal ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Al-Quran surah Al-Mudathir ayat 30. Kita lanjutkan kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Malaikat Ridwan sangat ramah menyambut dan mempersilahkan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah, ini berbeda jauh ya dengan malaikat-malaikat tadi yang beliau pemimpin para malaikat yang menyiksa di neraka. Tapi kalau malaikat Ridwan ini, beliau yang menjaga dan mengawasi surga serta menyambut dengan ramah para manusia yang akan masuk ke dalam surga. Kita lanjutkan, berikutnya adalah mengenai hikmah beriman kepada malaikat. Orang-orang yang beriman selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diimani. Dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang-orang lain ketika melakukannya. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia.
Kemudian yang terakhir adalah semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Nah, Bapak sekalian, itu tadi adalah pembahasan terakhir di bab 7 kita mengenai beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan bersama dan menjadi catatan amal baik untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengerjakan ulangan hariannya di Google Classroom yang akan saya share habis ini ya. Kemudian nanti juga penguploadan bukti pengerjaan, jangan lupa. Itu saja untuk tugasnya hari ini. Jadi kita ulangan harian. Minggu depan kalau memang memungkinkan akan kita adakan ulangan harian untuk bab 7-nya. Baik anak sekalian, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Pesan Bapak tetap terapkan 3M dimanapun kalian berada. Sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian juga memakai masker dan menjaga jarak dimanapun kalian berada. Konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, istirahat yang cukup, dan jangan begadang dan tetap di rumah saja. Baik anak-anakku sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.